Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas materi selanjutnya. Kalau kemarin kita bahas materi tentang percabangan, nah hari ini kita akan bahas materi tentang perulangan gitu. Nah, apa sih perulangan itu? Perulangan itu adalah sebuah proses di dalam sebuah pemrograman gitu ya, yang gunanya adalah untuk mengulang sebuah blok instruksi atau baris instruksi gitu ya, sebanyak sejumlah batas yang sudah ditentukan gitu. Nah, batasnya ini bisa berupa berapa kali atau sampai kondisi tertentu. Yang jelas perulangan ini harus punya batas supaya tidak terjadi infinity loop atau perulangan yang berulang tanpa henti gitu. Nah, untuk membuat sebuah perulangan atau looping ini ada 4 syarat yang harus ada di dalam sebuah blok perulangan gitu. Nah, yang pertama syaratnya adalah terdapat nilai awal untuk variabel acuan. Yang kedua, adanya seleksi kondisi. Yang ketiga, adanya blok pernyataan. Yang keempat, adanya perintah update nilai untuk variabel acuan. Nah, nanti bagaimana detailnya kita langsung praktekkan di contoh aja. Nah, perulangan ini di dalam C++ itu ada 3 macam perulangan yang dikenal oleh C++. Yang pertama adalah for, yang kedua ada while, yang ketiga ada do while. Nah, secara fungsi semuanya sebenarnya sama. Fungsinya yaitu untuk mengulang sebuah blok instruksi sebanyak berapa kali atau sampai kondisi batas yang ditentukan. Nah, tapi bagaimana penggunaannya? Kapan harus menggunakan for, kapan harus menggunakan while, kapan harus menggunakan do while. Nah, sebenarnya untuk perulangan itu kalau kemarin kita bahas di percabangan if adalah percabangan yang paling bisa digunakan untuk segala kondisi percabangan. Nah, tapi kalau untuk perulangan ini memang perulangan for adalah perulangan yang paling sering digunakan, tapi sebenarnya kalau untuk perulangan yang metode perulangan yang paling bisa digunakan untuk semua kasus perulangan itu sebenarnya adalah while atau do while. Kenapa? Karena for ini sebenarnya digunakan untuk perulangan yang kita sudah tahu dari awal akan diulang sebanyak berapa kali. Misalnya diulang sebanyak 10 kali atau sebanyak inputan user atau sebanyak apapun itu, pokoknya kita tuh udah tahu akan diulang selama berapa kali dalam jumlah angka. Meskipun itu angkanya merupakan inputan dari user gitu. Nah, tapi kalau while sama do while ini itu kita nggak tahu dia akan diulang selama berapa kali. Karena while sama do while ini batasnya itu berupa keadaan. Kayak misalnya perulangan ini, program ini akan diulang selama tidak ada penekanan keyboard oleh user, atau diulang selama nilainya lebih dari 0, atau diulang selama nilainya ganjil atau genap dan segala macam. Jadi kita nggak akan tahu itu akan diulang berapa kali gitu. Nah, tapi while sama do while sendiri perbedaannya adalah kalau do while itu dia melakukan pernyataannya dulu, kemudian baru dia ngecek kondisi. Kalau while itu dia ngecek kondisi dulu, kalau memenuhi baru dia melakukan pernyataan kondisi. Baru melakukan pernyataan, baru menjalankan instruksi pernyataan. Nah, itu sebabnya kenapa do while di sini dikatakan kalau do while itu adalah kondisi perulangan yang pernyataannya akan dikerjakan setidaknya sebanyak 1 kali. Kenapa? Karena dia melakukan dulu baru dicek. Jadi dia akan menjalankan pernyataan dulu, kemudian baru dicek. Jadi pernyataan itu tadi akan dicetak minimal sebanyak 1 kali. Kalau pakai while atau pakai for, kalau sekalinya udah nggak memenuhi kondisi, dia nggak akan menjalankan blok pernyataan gitu. Nah, kemarin
sudah tak siapin flowchart yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk mengerjakan contoh soalnya. Bentuknya seperti ini. Jadi kita akan mencetak tulisan hello world. Kemudian plus i ini maksudnya adalah hello world 1, hello world 2, hello world 3 dan seterusnya sebanyak inputan user. Nah, mari kita coba. Kita pakai for dulu. Kita pakai for x gitu ya. Nah, misalkan kita punya variabel untuk menampung nilai yang diinputkan user, misalnya user. For, nah ini bagian mulai masuk ke blok perulangannya. Integer i, dimana nilai i awalnya adalah 1, i kurang dari sama dengan user, i plus plus. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan syarat pertama, yaitu adalah nilai awal untuk variabel acuan. Di sini berarti nilai variabel acuannya adalah i, di mana nilai awalnya adalah 1. Kemudian adanya seleksi kondisi. Seleksi kondisinya adalah jika selama i kurang dari sama dengan user, maka dia akan menjalankan blok pernyataan. Blok pernyataannya apa? Blok pernyataannya adalah mencetak tulisan hello world terus ditambah i. Maksudnya berarti endl ini untuk enter ya, end line. Jadi nanti akan muncul tulisan hello world 1 ketika i bernilai 1, hello world 2 ketika i bernilai 2, dan seterusnya. Nah, bagaimana nilai ini bisa berubah dengan adanya i++ ini, yaitu sebagai perintah update nilai untuk variabel acuan gitu. Jadi keempat ini harus ada gitu ya. Blok pernyataan itu tadi yang ini. Hello world ini mencetak. Oke, kita jalankan. Masukkan nilai, misalnya kita ulang sebanyak 10 kali, berarti dia harusnya mencetak hello world 1 sampai hello world 10. Nah ini ya, hello world 1 sampai hello world 10. Kalau misalkan dia 5, jadi dia mencetak hello world 1 sampai hello world 5 gitu. Nah, bagaimana kalau kita kerjakan menggunakan while atau do while? Apakah bisa? Tentu saja bisa. Ini kita komen dulu, kita pakai do while dulu. Berarti kalau do while itu kita harus memberikan nilai awal dulu, integer i sama dengan 1 ya, sorry 1, berarti do, kemudian di sini ada while. Di sini ini adalah nilai awal, syaratnya adalah ada nilai awal, kemudian ada seleksi kondisi. Seleksi kondisi kita letakkan di sini, jadi ini tinggal kita copy aja, kita taruh di sini. Kemudian pernyataan ini kita copy, kita taruh di sini. Kemudian adanya perintah update nilai, nah itu ada di sini. Jadi setelah dia mencetak, dia ngupdate nilai i supaya nanti ketika dia dicek di sini nilai i nya sudah berubah. Kita jalankan 10, maka dia akan mencetak hello world 1 sampai 10. Kalau 7, dia akan mencetak hello world 1 sampai 7. Nah, sekarang gimana kalau kita pakai while? Berarti nilai awalnya adalah i sama dengan 1. Langsung kita cek, syarat awal terpenuhi, adanya nilai awal, kemudian adanya kondisi, berarti ini. Terus ketiga adanya blok pernyataan, berarti ini. Kemudian update-nya ya, kalau do while bentuknya do dulu baru while, makanya kenapa ini dicetak dulu baru dicek kondisinya. Kalau si while
itu dia ngecek kondisi dulu, kalau memenuhi baru dia menjalankan blok pernyataan. Sama ya. Tuh, udah. Berarti untuk kasus seperti ini, karena kita udah tahu hello world ini akan diulang berapa kali, yaitu sejumlah inputan user, maka dia bisa dikerjakan oleh for, while maupun do while. Tapi gimana kalau misalnya kita membuat program yang user diminta menginputkan nilai selama ketika user ditanya mau inputkan lagi, user menjawab dengan karakter Y, gitu ya. Jadi nanti akan ada setelah user menginputkan angka, user ditanyain mau input lagi nggak. Kalau dia jawab Y, maka dia akan maka program akan meminta dia menginputkan lagi. Tapi selain Y, maka program akan berhenti. Jadi kita punya tentunya char untuk menampung nilai Y tadi. Misalkan jawab. Kemudian nilai apa lagi ya? Udah itu aja dulu. Nah, kalau seperti ini apakah bisa digunakan perulangan for untuk apakah kita bisa menggunakan perulangan for untuk kasus yang seperti ini? Nggak bisa, karena for itu kita harus tahu dia mau diulang sampai berapa. Nah, karena strukturnya for kan begini. Nah, kalau kayak gini, ini mau kita tulis apa kondisinya? Kalau misalkan kondisinya itu harus seperti itu, jawaban dari user harus Y gitu, itu kan nggak bisa kita pakai ini, karena for ini harus berupa berapa kali gitu. Nah, oleh sebab itu kita hanya bisa menggunakan while atau do while gitu. Kita coba pakai do while dulu. User masukkan angka. Ini nggak usah kita simpan karena kita kan nggak butuh ya, kita cuma mau ngecek si jawab itu tadi. Tapi kalau teman-teman mau coba disimpan juga nggak masalah. Kemudian ditanya lagi, mau input lagi, gitu ya. Atau ini kita coba simpan aja deh. Sorry ini salah ya, char maksudnya. Nah ini, jadi ini nanti ke replace terus nilai angka. Misalkan dia menginputkan berulang kali. Nah yang ini baru jawab. Nah di sini kondisi while-nya apa? Selama selama jawab ini adalah Y, maka dia terus mengulang. Kalau kita lihat nilai awalnya apa? Jawab ini. Nah ini kan belum ada, jadi kita harus kasih nilai awal. Kita kasih nilai awal Y, karena ini adalah do, supaya ini bisa dikerjakan. Maka karena ini do while, maka jawab ini walaupun Y maupun N dia akan terus dikerjakan gitu. Jadi nggak masalah kita kasih Y atau N. Dikasih Y atau huruf yang lain gitu ya. Nah misalkan ini kita kasih nilai awal Y, kemudian seleksi kondisinya adalah ini, pernyataannya adalah ini, kemudian untuk mengubah nilai variabel acuannya adalah ini, berasal dari inputan user. Sekarang kita jalankan. Nah, user masukkan angka berapa aja boleh. Mau input lagi, iya, maka dia sudah inputin lagi. Mau input lagi, iya, maka dia inputin lagi. Tapi kalau selain Y, misalkan key, nah dia berhenti gitu. Nah, gimana kalau kita ngerjain pakai pakai while? Bisa. Nilai awalnya udah. Nah, kalau pakai while itu wajib nilai awalnya Y. Kenapa? Karena kalau do while itu kan tadi dia memang akan dijalankan satu kali dulu, jadi ini diabaikan karena dia langsung langsung mengerjakan. Tapi kalau while itu dia tanya dulu, jawab ini kondisinya Y apa N, kan gitu. Kalau misalkan ini kita jawab ini nilainya Y apa variabel yang lain, apa nilai yang lain, kalau ini kita kasih bukan Y, nanti kan dia nggak akan mengerjakan blok pernyataannya gitu. Jadi harus Y nilai awalnya. Apa yang akan dia kerjakan? Sama kayak ini.
Jadi ini adalah nilai awal, ini adalah kondisi, ini adalah pernyataan, ini adalah yang pengubahnya variabel acuannya. Kita jalankan. Misalkan kita masukkan nilai apapun itu, kita masih Y, suruh masukkan lagi, kita Y, masukkan lagi. Oh sorry, itu bukan angka. Sorry ya, tadi kepencet apa karakter. Sementara si angka ini adalah integer, makanya dia jadi kayak nggak baca gitu. Terus gini Y, terus gini lagi, Y lagi, gini lagi, M. Tuh dia berhenti gitu ya. Jadi semoga ini bisa membantu teman-teman untuk membandingkan perulangan for atau perulangan do while dan perulangan while. Jadi supaya punya gambaran for itu untuk perulangan yang semacam apa, do while dan while itu untuk yang perulangan semacam apa gitu. Jadi sebenarnya do while sama while ini peruntukannya hampir sama, hanya saja nanti sesuai kebutuhan aja, mau dicetak dulu atau mau dicek kondisinya dulu gitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan melihat atau menyaksikan video ini. Semoga dapat membantu pembelajarannya. Terima kasih. Videonya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.